Kenapa sekarang ada pilot airline yang lagi on duty berani bawa 25 kilo. Nah, ini yang menurut saya jauh di luar nalar gitu ya. Artinya apa? Bawa 1 gram aja kita nggak mungkin berani, ini bawa 25 kilo dan makin hari makin ditambah. Tadi seperti Pak Alvin bilang, berarti dia sudah tahu di Indonesia itu ada yang siap menyambut dengan segala upaya dan segala perlindungannya. Di Malaysia juga sudah ada yang mengatur, mengkoordinir. Jadi yang ketangkap ini adalah pucuk es di lautan gitu, yang justru harus didalami nanti adalah siapa sindikat di bawah, dan mudah-mudahan kita dukung kepolisian Republik Indonesia, BNN dan juga Bea Cukai untuk berani, kata kuncinya adalah berani membongkar sindikat narkoba internasional ini yang kebetulan melibatkan Indonesia sebagai negara transit atau memang tujuan untuk. Berawal dari penangkapan gembong narkoba berinisial MR atau Bos Gendut di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan buron dalam kasus kepemilikan 98 kg sabu, logam mulia serta uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. BNN kemudian menggerebek lokasi penyimpanan barang bukti di salah satu rumah di Kampung Bahari. 2 orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba ditangkap. 25 kg sabu. Angka ini bukan sekadar statistik kriminal, melainkan sebuah tamparan keras bagi sistem keamanan penerbangan internasional. Sejak video terakhir kita tayang, kolom komentar Data Digital dibanjiri satu pertanyaan besar yang sama. Bagaimana mungkin barang sebanyak itu bisa lolos dari pengawasan ketat bandara sekelas KLIA? Banyak dari Anda yang curiga, banyak yang geram, dan tidak sedikit yang mulai mempertanyakan integritas para petugas di sana. Apakah teknologi seharga miliaran rupiah kalah oleh secarik amplop atau relasi kekuasaan? Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal penangkapan di Indonesia, tapi kita akan membedah apa yang terjadi di hulu, di tempat di mana segalanya bermula. Mari kita bicara teknis. Mesin X-ray di bandara internasional seperti KLIA bukan teknologi kemarin sore. Mesin ini memiliki kemampuan dual view yang bisa melihat barang dari berbagai sudut dan mendeteksi kepadatan material organik maupun anorganik. Paket sabu seberat 25 kg memiliki densitas yang sangat spesifik dan akan berwarna oranye pekat di layar petugas. Secara teori, mustahil untuk tidak melihatnya. Namun, ada sebuah celah yang sering dilupakan. Blind spot atau titik buta yang diciptakan secara sengaja. Ada teknik di mana barang haram tersebut dibungkus dengan material tertentu untuk mengelabui sensor, atau yang paling ekstrim, koper tersebut dipindahkan melalui jalur non-pemindaian yang hanya diketahui oleh orang dalam. Apakah ini yang terjadi pada kasus pilot Malaysia kemarin? Mengapa transparansi visual di bandara asal seolah tertutup rapat dibandingkan dengan keterbukaan aparat kita di sini? Satu hal yang paling disoroti oleh penonton adalah status tersangka yang merupakan seorang pilot. Di dunia penerbangan, ada semacam unwritten rule atau aturan tidak tertulis mengenai rasa hormat terhadap kru pesawat. Pilot dan pramugari seringkali melewati jalur pemeriksaan yang berbeda yang terkadang lebih longgar atas dasar kepercayaan profesi. Namun, sindikat narkoba internasional sangat memahami psikologi ini. Mereka mencari sosok yang paling tidak dicurigai untuk menjadi kurir. Jika seorang kapten pesawat bisa membawa masuk barang haram ke dalam kabin atau bagasi tanpa pemeriksaan ketat, maka kita sedang menghadapi kerentanan sistemik. Kita harus bertanya, apakah prosedur pemeriksaan kru di bandara keberangkatan sudah benar-benar dijalankan, ataukah seragam telah menjadi pas gratis bagi para penyelundup? Kita harus melihat pola yang lebih besar. Penangkapan gembong narkoba seperti Bos Gendut dan tertangkapnya pilot kurir ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar yang sangat menggiurkan. Penonton kami sering menyebutkan istilah perang asimetris. Ada kekhawatiran nyata bahwa penyelundupan ini
bukan sekadar bisnis, tapi upaya pelemahan bangsa melalui penghancuran generasi mudanya. Ketika narkoba bisa lolos dengan mudah dari bandara negara tetangga, koordinasi antar otoritas keamanan antar negara patut dipertanyakan. Apakah ada perjanjian yang kurang kuat atau memang ada oknum di level tinggi yang membiarkan ini terjadi demi keuntungan pribadi? Ingat, setiap gram yang lolos berarti satu nyawa anak bangsa yang terancam. Pilot Malaysia ditahan di Jakarta kerana disyaki menyeludup dadah. Agak-agak boleh tak kita nak bawa balik dan dakwa dia di Malaysia instead of berada di Indonesia? Ni yang ramai salah faham. Bila dia ditahan di negara Indonesia, maknanya dia tertakluk kepada undang-undang di Indonesia. Dia akan disiasat dan akan didakwa mengikut undang-undang Indonesia. Apa yang kedutaan Malaysia boleh buat adalah memastikan dia punya hak asasi terpelihara dan juga memberi bantuan, memastikan dia boleh menghubungi keluarga dan juga peguamnya. Tapi tetap kerajaan Malaysia tidak punya kuasa untuk meminta Indonesia untuk pulangkan balik rakyat Malaysia dan membatalkan sebarang pertuduhan jika dibuat kepada rakyat Malaysia. Kadang-kadang Rina tertanya-tanya, otak jenis apakah orang-orang yang komen macam ni ada? Do you think that we're having a good time bila nama Malaysia kena tarik macam ni? Orang pertikaikan kita orang punya airport security, kita orang punya national airline carrier. Reputation that took years to build hancur macam tu je. So I can say for sure rakyat Malaysia and also the government tak ada masa nak buat benda-benda macam ni. Because think of it in the bigger picture. Siapa yang untung kalau ASEAN lemah? Kita orang ada peribahasa ni, bersatu teguh bercerai roboh. Kalau ASEAN is weak, kalau our whole region porak-poranda, do you think as a nation it's going to be easy to compete with the international market? Lain kali, Skandal ini membuktikan bahwa secanggih apapun teknologinya, faktor manusia tetap menjadi penentu utama. Kita tidak boleh berhenti di penangkapan kurir saja. Kita harus menuntut transparansi dari sistem keamanan bandara yang menjadi jalur masuknya. Terima kasih kepada Anda, komunitas data digital, yang terus memberikan analisis tajam di kolom komentar. Diskusi Anda membantu kita melihat sisi yang tidak diberitakan oleh media arus utama. Menurut Anda, perlukah kita melakukan audit total terhadap jalur pemeriksaan kru pesawat di seluruh bandara internasional? Atau mungkinkah ada aktor intelektual yang jauh lebih besar yang belum tersentuh? Sampaikan pendapat Anda di bawah. Mari kita kawal kasus ini sampai ke akarnya. Saya Data Digital. Teruslah kritis, teruslah waspada.